Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Fikria dari kelas PGSD 2022. Kali ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran. Nah, materi yang pertama yaitu ada pengembangan instrumen tes, yang kedua ada analisis butir soal, yang ketiga ada pengolahan hasil belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai pengembangan instrumen tes. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah penyusunan instrumen tes, alangkah baiknya kita mengetahui jenis-jenis tes. Yaitu yang pertama ada tes objektif dan juga tes subjektif. Tes objektif itu contohnya seperti pilihan ganda, benar salah, menjodohkan gitu ya. Dan kemudian ada tes subjektif, misalnya seperti uraian esai. Nah, kita masuk ke langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan. Jadi kita harus tahu tujuan kita menyusun instrumen ini itu apa. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Nah, kemudian yaitu menyusun butir tes dan juga kunci jawaban. Setelah menyusun butir tes, kita harus melakukan validasi. Nah, validasi itu untuk apa? Untuk mengetahui validitas isi dari instrumen yang kita buat. Nah, setelah divalidasi ternyata ada yang kurang pas atau kurang cocok. Dari situ kita bisa melakukan revisi atau perbaikan. Kemudian bisa kita lakukan uji coba kepada peserta tes. Setelah kita melakukan uji coba, kita harus melakukan langkah selanjutnya yaitu analisis hasil uji coba. Kenapa harus dilakukan analisis? Karena kita bisa mengetahui level kesukaran atau tingkat kesukaran, kemudian daya pembeda. Kemudian baru setelah kita tahu nih hasil uji coba dan ada yang kurang pas dan tidak sesuai, misalnya, nah ini tuh masih perlu direvisi. Setelah direvisi, baru kita bisa merakit kembali atau menyusun kembali instrumen tes dari butir-butir tes yang sudah. Kemudian ini ada contoh dari pengembangan instrumen tes. Yang pertama yaitu ada tujuan. Di sini tertulis bahwa tujuannya yaitu untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi luas bangun datar. Kemudian kita masuk ke langkah kedua yaitu tabel spesifikasi atau kisi-kisi. Yang pertama, kita harus menyertakan yang namanya kompetensi inti. Di sini saya menuliskan kompetensi 1, 2, 3 sampai 4. Dilanjutkan dengan kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi dasar, yaitu menaksir dan menghitung luas permukaan bangun datar. Dilanjutkan dengan indikator. Yang pertama yaitu ada siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi. Kemudian indikator yang kedua yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas persegi panjang. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan luas segitiga. Kemudian di sini juga ada jenis tes. Jenis tes yang pertama yaitu kita menggunakan pilihan ganda. Jadi dari ketiga indikator ini kita menggunakan pilihan ganda. Lanjut ke nomor butir atau item. Untuk indikator yang pertama, kita akan masukkannya ke dalam soal nomor 1, 2, dan juga 7. Untuk indikator kedua, kita akan masukkan ke dalam soal ketiga dan juga 4. Dan untuk indikator yang ketiga yaitu kita akan masukkan ke dalam soal nomor 6 dan juga 8. Nah, di sini saya sudah ada satu contoh butir soal dan juga kunci jawaban. Ini merupakan contoh soal nomor 1. Untuk soal yang nomor 2. Yaitu di sini tertulis Paman punya kebun berbentuk persegi dan dengan panjang sisi 27 meter. Berapakah luas kebun Paman? Di sini kita sudah tulis jawabannya, yaitu untuk A ada 729, yang B 792 dan juga yang C
ada 297. Setelah menyusun butir dan juga kunci jawaban, kita lakukan yang namanya validasi. Setelah validasi, kita lakukan yang namanya revisi, uji coba, dan juga analisis hasil uji coba. Kemudian apabila dari analisis tersebut masih ada kurang pas, maka kita harus melakukan yang namanya revisi, kemudian merakit kembali hasil soal. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis butir soal. Jadi analisis butir soal di sini pengertiannya yaitu proses evaluasi yang dilakukan terhadap setiap soal dalam suatu tes untuk mengetahui kualitas dan juga efektivitas soal tersebut. Dalam mengukur kemampuan siswa, tujuan dari analisis butir soal adalah untuk meningkatkan kualitas tes melalui revisi atau penghapusan soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnostik tentang siswa, seperti apakah mereka telah memahami materi yang diajarkan atau belum. Kemudian analisis butir soal membantu dalam mengetahui kekuatan dan juga kelemahan setiap soal, termasuk validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan pola jawaban soal. Dengan demikian, analisis butir soal memungkinkan guru untuk melakukan perbaikan dan juga penyempurnaan materi yang sudah diajarkan, serta strategi pembelajaran yang digunakan, sehingga hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Dalam analisis butir soal terdapat dua pendekatan yang digunakan. Yang pertama yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif melibatkan penilaian soal secara subjektif berdasarkan kaidah penulisan butir soal seperti materi, konstruksi, bahasa, dan juga budaya. Sementara analisis kuantitatif menggunakan data empirik dari hasil ujian untuk menentukan karakteristik butir soal seperti tingkat kesukaran, daya pembeda, dan reliabilitas. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat kesukaran, daya pembeda, dan juga reliabilitas. Tingkat kesukaran dan daya pembeda. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa tabel penilaian. Pertama yaitu analisis tingkat kesukaran. Di sini saya memiliki tabel dengan siswa yang berjumlah 19 dengan soal berjumlah 10. Satu soal apabila benar mendapatkan nilai 10 dan apabila salah mendapatkan nilai 0. Nah, kita masuk ke rumus analisis tingkat kesukaran menurut dari Ari Kunto. Rumusnya yaitu P sama dengan B dibagi JS. P yaitu indeks tingkat kesukaran butir soal, B yaitu jumlah peserta didik yang menjawab benar, kemudian JS merupakan jumlah seluruh peserta didik. Di sini sudah tertulis juga indeks kesukaran, yaitu antara 0,71 sampai 1,00. Klasifikasinya yaitu mudah. Kemudian 0,31 sampai 0,70 klasifikasinya yaitu sedang, dan 0,00 sampai 0,30 klasifikasinya yaitu sulit. Kita coba beberapa soal. Yang pertama kita memakai soal nomor 1. Kita ketahui dulu berapa siswa yang menjawab benar. Menjawab benar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi siswa yang menjawab benar yaitu 13, dan jumlah seluruh peserta didiknya yaitu 19.
13 dibagi dengan 19 yaitu 0,68. Jadi 0,68 itu dispesifikasikan ke dalam soal yang sedang. Untuk kita coba soal yang kedua. Kita hitung dulu. Kita hitung dulu ya jumlah siswa yang menjawab benar. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Siswa yang menjawab benar berjumlah 17. Kemudian kita bagikan dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 19. Totalnya yaitu 0,89. Dan itu berada di antara 0,71 sampai 1,00 dan diklasifikasikan soalnya itu mudah. Kita masuk ke bagian daya pembeda. Di sini sudah tertulis daftar nilai per butir soal. Oke. Daftar. Di sini juga masih sama dengan siswa yang berjumlah 19. Dengan ketuntasan ada yang tidak tuntas dan juga ada yang tuntas. Di sini belum terkelompokkan mana kelas atas, mana kelas bawah. Jadi kita lanjut ke analisis daya beda. Dan di sini saya mengambil sampel 4 siswa kelas kelompok atas dan 4 siswa kelompok bawah. Untuk kelompok atas yaitu ada siswa 4, siswa ke-10, siswa ke-16 dan juga siswa ke-12. Dan untuk kelompok bawah yaitu ada siswa ke-7, siswa ke-13, siswa ke-11 dan juga siswa ke-6. Kemudian kita lanjut ke rumus daya pembeda. Rumus daya pembeda di sini yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB. Dengan keterangan D sama dengan daya pembeda, BA sama dengan banyaknya jawaban benar dari kelompok atas, dan kemudian BB yaitu banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah, dan JA yaitu jumlah peserta tes kelompok atas, dan JB jumlah peserta tes kelompok bawah. Di sini juga ada tabel klasifikasi dengan daya beda seperti di dalam tabel ini. Kemudian kita akan menghitung bagaimana untuk mencari daya pembeda. Oke, kita coba di nomor 1. Di nomor 1 ya, kita tulis rumusnya dulu ya. Per JB. Untuk BA yaitu banyaknya jawaban benar dari kelompok atas. Dari soal nomor 1, siswa yang menjawab benar yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang. Berarti kita tulis di sini 4. Dan jumlah
peserta tes kelompok atas berjumlah 4 orang. Kemudian kita cari yang BB. Banyaknya jawaban benar dari kelompok bawah yaitu 1 orang. Dan jumlah peserta tes kelompok bawah yaitu 4 orang. Di sini kita hitung dulu. Dibagi 4, 1, kemudian 1 dibagi 4 itu 0,25. 1 dikurangi 0,25 yaitu 0,75. Ya, dengan tabel di sini ya tertulis 0,75, berarti nilainya baik sekali. Untuk nomor 1 nilainya baik sekali. Kemudian kita lanjut dengan coba nomor 9. D sama dengan BA per CA dikurangi BB per CB. Untuk BA kita hitung ya, siswa yang menjawab benar 1, 2, 3. 3 per 4 dikurangi BB, ternyata tidak ada yang menjawab benar dari kelompok bawah 0 per 4 sama dengan 0,75. Tidak bisa ya, jadi klasifikasinya yaitu baik sekali. Oke, dari sini kita sudah tahu ya gimana caranya untuk mencari analisis daya beda. Oke, selanjutnya kita akan ke materi pengolahan hasil belajar siswa. Kita masuk ke pengolahan hasil belajar. Nah, pengolahan hasil belajar merupakan proses menganalisis, menafsirkan, dan menelusuri data atau informasi tentang hasil belajar siswa dalam bentuk angka, predikat, dan atau deskripsi. Kemudian tujuannya yaitu untuk memahami seberapa baik siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan untuk menentukan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk meningkatkan pembelajaran siswa di masa depan. Oke, kita lanjut ke teknik pengolahan hasil belajar siswa. Sini saya menggunakan teori dari Bloom yang membagi hasil belajar siswa menjadi 3 ranah yang saling berhubungan. Yang ketiganya dapat dilihat sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu ada ranah kognitif, yang kedua ada ranah efektif, yang ketiga ada ranah psikomotorik. Oke, kita bahas ke ranah yang pertama yaitu ranah kognitif, yang merupakan ranah yang berkaitan dengan pengetahuan. Belum membagi domain kognitif menjadi 6 tingkatan dari kemampuan terendah ke kemampuan yang paling maksimal, yaitu dimulai dari mengenal, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan sintesis atau menciptakan. Teknik pengolahan dan penilaian ranah kognitif pengetahuan disampaikan pendidik dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Nilai dari pengetahuan nanti diolah secara kuantitatif dengan menggunakan angka dengan skala 0 hingga 100. Predikat dan atau deskripsi capaian kemampuan peserta didik. Nilai pengetahuan diperoleh dari nilai ulangan harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester yang dilakukan dengan beberapa teknik penilaian.
Dan di bawah ini ada contoh tabel pengolahan nilai akhir. Dan juga ada contoh juga skala nilai untuk penetapan predikat. Di sini sudah tersaji 5 siswa dengan nilai ulangan harian, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, kita akan menghitung pengolahan untuk nilai akhir. Pertama untuk siswa pertama ya, kita coba dengan caranya kita tambahkan semuanya. 60 ditambah 45. Kemudian kita bagi dengan jumlah tes yang sudah kita lakukan. Oke, sama dengan 160 dibagi 3 sama dengan 53,33. Benar ya? Sini rata-ratanya yaitu 53. Karena di sini kita bulatkan. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Siswa kedua nilainya itu 75, 70, 72. Kemudian kita bagi 3. Apa hasilnya? Hasilnya itu 217 dibagi dengan 3. Hasilnya adalah 72,33 sekian. Dan sini saya bulatkan menjadi 72. Untuk 53 tadi skalanya yaitu berarti siswa tersebut dinilai kurang. Dan untuk siswa kedua dengan rata-rata 72 dinilai cukup. Oke, untuk selanjutnya yaitu ranah afektif. Mohon maaf di sini ada kesalahan sedikit. Ini afektif. Oke. Ranah afektif dibagi menjadi 2 yaitu sikap spiritual dan juga sikap sosial. Belum membagi domain afektif menjadi 5 tingkatan dari kemampuan terendah ke yang kemampuan maksimal, yaitu menerima kesadaran, merespon atau mereaksi, menghargai, menilai atau bertindak, mengorganisir, menginternalisasi sistem nilai atau mengadopsi perilaku. Penilaian sikap siswa dapat diambil dari beberapa pertemuan dari kegiatan belajar mengajar. Hal-hal yang dapat dinilai yaitu periodisitas penilaian, integrasi dengan aktivitas pembelajaran, kemudian ketersediaan bukti sikap, dan penilaian formatif sumatif, dan fleksibilitas dan konteks pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke ranah selanjutnya. Ini juga tadi terbalik. Oke, ranah psikomotorik. Belum membagi domain psikomotorik menjadi 5 tingkatan dari kemampuan terendah ke kemampuan yang maksimal, yaitu menyalin, memanipulasi, kembali, membuat, mengikuti perintah, mengembangkan keakuratan, mengartikulasi, menggabung, mengintegrasikan keterampilan terkait, naturalisasi atau otomatisasi, atau menjadi ahli. Untuk mengukur keterampilan ada beberapa indikator yang dapat digunakan tergantung pada jenis keterampilan yang ingin dievaluasi. Berikut adalah beberapa indikator umum yang digunakan untuk mengukur keterampilan. Yang pertama yaitu ada penilaian kinerja, kedua ada proyek
atau tugas praktis, ketiga ada simulasi, keempat ada portofolio, dan kelima ada ujian praktik. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari materi evaluasi pembelajaran kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.